Menyusun kata dan mengenal bunyi. Mengenalkan anak tentang menyusun kata bisa dilakukan secara interaktif dengan bermain sambil belajar. Anda tidak perlu khawatir jika Anda mengalami kesulitan dalam mengajarkan anak menyusun kata. Saat ini media pembelajaran online yang efektif dan interaktif mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Salah satunya adalah media pembelajaran interaktif belajar menyusun kata dan menebak suara. Di sini Anda bisa mengajarkan pada anak cara menyusun kata yang mudah dan menarik. Yuk kita intip apa saja materi pembelajaran tentang menyusun kata kelas SD sekaligus menebak suara ini. Permainan ini dapat dikembangkan menjadi berbagai model pembelajaran di kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama yaitu menyusun kata yang sudah dibentuk berdasarkan abjad atau membuat kamus kecil. Contoh dari kata bentukan daku, duka, kuda, dan aduk jika diurutkan menjadi aduk, daku, duka, kuda. Dari kata bentukan rusak, kurus, rakus, sukar, dan kasur jika diurutkan menjadi kasur, kurus, rakus. Kata bentukan rusak, kurus, rakus, sukar, dan kasur jika diurutkan menjadi kasur, kurus, rakus, rusak, sukar menjadi arti kata yang sudah dibentuk dalam Kamus Bahasa Indonesia seperti contohnya aduk menjadi mencampur, daku menjadi aku, saya, beta, duka menjadi sedih, susah, kuda menjadi binatang menyusui yang biasanya dipeliharai sebagai kendaraan untuk menarik gerobak. Menggunakan kata yang sudah dibentuk dalam kalimat runtut dan berhubungan seperti contoh, sewaktu libur tiba, daku pergi rekreasi ke kebun teh dengan menunggang kuda sangat kencang, sampai terjatuh sehingga hatiku berduka. Setelah peristiwa itu, perasaanku menjadi bercampur aduk. Bersih-bersih adalah hobiku. Setelah mencuci baju, kukuras kamar mandi, kujemur kasur di kamarku, kubuang barang-barang yang sudah rusak. Pekerjaan ini tidak begitu sukar bagiku, tetapi setelah semua selesai, aku sangat lapar sehingga aku makan begitu banyak seperti orang rakus. Menyusun kalimat dari kata akhir pada permainan kedua ini, anak diminta untuk berdiri belajar dan satu anak. Cara menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar. Yang pertama, perhatikan kata demi kata, apakah susunan kata tersebut termasuk kalimat positif, negatif, atau tanya. Cirinya mudah. Jika ada kata not, maka termasuk kalimat negatif. Jika ada tanda tanya, maka kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Sedangkan kalimat positif tentu tidak memiliki kata not dan tanda tanya. Yang kedua, carilah subjeknya. Subjek di sini bisa berisi nama orang, nama binatang, atau menggunakan kata-kata seperti Dewi, Ayu, he, she, atau it. Yang ketiga, setelah itu, carilah to be pada kalimat acak tersebut jika ada yang ditempatkan setelah subjek. Jika tidak ada, carilah kata verb atau kata kerja. 4. Kemudian carilah objeknya. Objek di sini bisa menggunakan kata-kata seperti them, or me, your, his, her, it menggunakan pengganti lainnya. Dan yang kelima, carilah adverb atau kata keterangan di dalamnya, bisa keterangan tempat atau adverb of place atau keterangan waktu atau adverb of time. Yang keenam, setelah disusun kalimat tersebut harus bermakna dan logis. Tinggal cocokkan dengan jawaban yang tersedia dalam soal tersebut jika soalnya dalam berbentuk pilihan ganda. Membentuk kata dari huruf yang sama. Sebelum melakukan permainan, perlu dijelaskan dulu kepada anak seputar permainan yang akan dipraktikkan. Permainan ini dapat diberi nama putaran huruf karena huruf-huruf dalam satu kata akan diputar, sehingga putaran huruf tersebut akan menghasilkan kata baru dan susunan yang berbeda, dan masing-masing kata itu mempunyai makna yang berbeda pula. Misalnya, murah, rumah, harum, dan umrah. Cara melakukan permainan ini, anak diminta untuk mencari satu kata yang bisa dibentuk menjadi kata baru. Anak diberi waktu sekitar 15 menit untuk menemukan kata yang dimaksud. Setelah anak menemukan kata yang dapat dibentuk menjadi kata lain, mereka lalu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan olahan huruf yang sudah ditemukan di depan teman-teman yang lain. Jika hal ini dilakukan di dalam kelas, maka anak yang mempresentasikan diminta untuk menuliskan kata bentukannya
di papan tulis agar anak yang lain bisa tahu, sehingga kemungkinan pemakaian kata yang sama dalam satu kelas tidak terjadi. Berikut akan dipaparkan 2 buah permainan kata yang diimplementasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas 4. Permainan ini dapat digunakan sebagai bahan apersepsi terutama untuk mengawali pembelajaran dengan tujuan untuk dapat membangkitkan semangat belajar. Permainan ini dikembangkan untuk menerapkan linguistik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Permainan yang pertama sengaja dirancang untuk menerapkan semantik dan pembelajaran menulis. Permainan kedua, penerapan sintaksis dalam pembelajaran menulis. 12 tahun yang lalu, dunia anak-anak adalah bermain karena bermain merupakan suatu kegiatan yang sangat disukai anak-anak, bahkan orang dewasa. Dengan bermain juga bisa sebagai media untuk mengeksplorasi keinginan dan cita-cita yang diidamkan anak-anak. Bermain dapat digunakan sebagai wahana untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Bermain dapat menimbulkan semangat dan motivasi. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, yang dihadapi guru adalah anak-anak dengan berbagai karakter dan keinginan yang selalu bermain. Minat anak terhadap segala sesuatu bentuk permainan sangat tinggi. Sebagai pengajar, guru dapat diharapkan mengemas pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan bermain, diharapkan pembelajaran yang berlangsung akan dapat menghasilkan proses yang berkualitas. 7. Mita gambar membuat gunung. 8. Ke Jani berlibur pantai. 9. Merasa adik senang sekali. 10. Doni hadiah mendapat sepeda. 11. Sepeda punya sela baru. 12. Ahmad sekolah baru pulang. 13. Ragil lapangan di bermain. 14. Ayah tamunya sedang menemui. 15. Obat membeli batuk bibi. B. Soal mengurutkan kata dengan jumlah 4 pilihan kata. 1. Bayu makan sedang buah. 2. Minum ari sirup jeruk. 3. Dika sepak bermain bola. 4. Menanam ayah sedang sayur. 5. Temannya ibu sedang bertemu. 6. Nasihat kakek memberi sedang. B. Kunci jawaban soal mengurutkan kata dengan jumlah 4 pilihan kata. 1. Bayu sedang makan buah. 2. Ari minum sirup jeruk. 3. Dika bermain sepak bola. 4. Ayah sedang menanam sayur. 5. Ibu sedang bertemu temannya. 6. Kakek sedang memberi nasihat. 7. Mita membuat gambar gunung. 8. Jenny berlibur ke pantai. 9. Adik merasa senang sekali. 10. Doni mendapat hadiah sepeda. 11. Sela punya sepeda baru. 12. Ahmad baru pulang sekolah. 13. Ragil bermain di lapangan. 14. Ayah sedang menemui tamunya. 15. Bibi membeli obat batuk. Menggunakan kata yang sudah dibentuk dalam kalimat penutup dan berhubungan, seperti contoh, sewaktu libur tiba, daku pergi rekreasi ke kebun teh dengan menunggang kuda sangat kencang, sampai terjatuh sehingga hatiku berduka. Setelah peristiwa itu, perasaanku menjadi bercampur aduk. Bersih-bersih adalah hobiku. Setelah mencuci baju, kukuras kamar mandi, kujemur kasur di kamarku, kubuang barang-barang yang sudah rusak. Pekerjaan ini tidak begitu sukar bagiku, tetapi setelah semua selesai, aku sangat lapar sehingga aku makan begitu banyak seperti orang rakus. Menyusun kalimat dari kata akhir pada permainan kedua ini, anak diminta untuk berdiri belajar dan satu anak.
Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pemaparan atau penyampaian yang kurang baik dan tidak berkenan di hati saudara dan saudari, kami minta maaf. Terima kasih.